Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'd. Kaifa halukum? Subahul khair. Anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6B akhwat yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari Kamis tanggal 15 Oktober. Insyaallah kita akan masuk ke bab ketiga, bab kedua pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk informasi yang belum menyelesaikan atau belum setoran sama sekali surat At-Takwir dan Al-Abasa, Ustadz masih tunggu, karena kalau nilainya kosong ya udah kosongin. Ustadz nggak mungkin Ustadz naro-naro atau Ustadz memberikan nilai yang kamu belum pernah setor ya. Yang belum pernah setor kalian jangan sampai tidak setor. Ustadz masih buka waktu sampai nanti akhir ulangan akhir semester 1 ya. Ustadz maklumin karena pembelajaran daring kita tidak maksimal ya, pembelajaran kita tidak maksimal karena kita tidak bisa tatap muka ya. Jadi yang masih belum, saat masih ada kesempatan, ayo, tidak ada kata terlambat. Oke, kita masuk ke hadis, ke pembahasan hadis, yaitu bab kedua, yaitu hadis anjuran memanfaatkan 5 kesempatan. Insyaallah kita akan membacakan bersama-sama lafal hadis dan terjemahannya, lalu penjelasan hadisnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Sambil kalian melihat di buku, sambil kalian tahu cara membaca yang baik dan benar ya. Ightanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syaglik, wa hayataka qabla mautik. Nah, satu lagi. Ightanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syaglik, wa hayataka qabla mautik. Ya. Jadi manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Maksudnya perkara itu hal, maksudnya ya. 5 hal sebelum kalian menyesali 5 hal berikut. Yang pertama waktu mudamu, syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jadi syababaka qabla haramik, syababun, makanya ada salah satu hadis berbunyi syabab wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Dan pemuda, kalau satu syabun, shinnya panjang, baknya tanwin. Syabun itu satu, pemudanya satu. Kalau syababun ya, syababun itu artinya pemuda-pemuda, jadi jamak dari pemuda. Wa syababaka, dan waktu mudamu sebelum haramik, waktu tuamu. Yang kedua, wa sihhataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, kefakiranmu. Wa faraghaka qabla syughlik, dan waktu luangmu sebelum datang masa atau waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang waktu atau masa matimu. Oke, ini hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang anjuran memanfaatkan 5 hal atau 5 perkara. Kita masuk ke penjelasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada umatnya bahwa dalam menjalani hidup di dunia ini harus memanfaatkan beberapa hal. Sebelum masuk ke bawah ya, ini adalah pesan Rasulullah. Ini menandakan bahwa kehidupan seorang muslim itu harus cerdas
ya, harus bisa memanfaatkan waktu, harus mempunyai strategi. Ini adalah 5 hal ini adalah strategi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan tips dan strategi untuk kaum muslimin dan kaum mukminin untuk menghadapi hidup di dunia ini sebelum nanti kekal di akhirat. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Perhatikan, tolong di garis bawah dan di stabilo ya, ini ya, yang 55 ini tolong di garis bawah. Yang pertama, waktu mudamu. Jadi ketika muda itu kalian energik, kalian memiliki ke fisik yang kuat ya, bisa lari ke sana ke sini dan tanpa lelah ya, bisa belajar, bisa menghafal dengan kuat. Tapi kalau sudah datang waktu tuamu, semua hanya penyesalan. Orang tua itu fisiknya melemah, daya ingatnya melemah. Semakin dia tua, semakin dia akan melemah ingatannya, semakin dia akan fisiknya melemah, semakin dia sering sakit-sakitan. Itu hanya akan kita sesali ketika sudah tua. Ketika tua, kita akan memikirkan masa muda kita, bagaimana dulu masa muda kita yang berleha-leha tanpa adanya manfaat. Jadi mumpung kita masih muda, apalagi kalian masih sangat-sangat muda, masih di umur SD, kalian bersungguh-sungguhlah dalam belajar, raup atau tabunglah semua ilmu, raihlah atau ambillah semua ilmu-ilmu yang ada di dunia ini ya. Ilmu itu tidak ada yang sia-sia ya. Jadi semua yang ada di dunia ini kalian manfaatkan. Oke? Termasuk ilmu kalian, perbanyak ilmu kalian di waktu muda. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Sehatmu ketika kalian sehat ya, mungkin ini seperti sekarang ya, ketika waktu sehat semua, maksudnya di bumi ini semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Sekarang kan gara-gara corona ya, semua di dunia di bumi ini semuanya berasa sakit kan, ya kan, merasakan sakit. Dalam artian merasakan sakit, kita tidak bisa bertemu teman, kita tidak bisa berlari ke sana ke sini, tidak bisa main ke sana ke sini, tidak bisa bertemu dengan ustadz dan ustadzah dan lain-lain ya. Jadi sehatmu yang kemarin-kemarin ya, dan insya Allah kalau Allah memberikan kita kesempatan setelah corona ini selesai, pandemi ini selesai, manfaatkanlah waktu sehatmu. Jadi sehatmu bukan waktu ketika kamu sehat aja, tapi maksudnya seperti ini nih, seperti pandemi sekarang. Kalian menyesal gak? Dulu belum ketika sehat semuanya, maksudnya waktu di dunia ini semuanya normal, kalian manfaatkan dengan baik. Ketika sudah datangnya pandemi seperti ini, semua akan menyesal. Ini baru pandemi, belum nanti hari kiamat nanti ya. Kalau sudah datang hari kiamat, sudah tidak ada yang bisa memanfaatkan waktu-waktu yang lain. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Maksudnya kayamu di sini bukan berarti harus kaya raya, tapi semua ketika kalian memiliki harta sedikit ya, sebelum datang masa kefakiranmu itu benar-benar tidak punya uang, kalian akan menyesal. Ya, kemarin saya punya uang 100.000, kenapa nggak saya tabung atau nggak saya infakkan? Sekarang saya tinggal uangnya 1.000, tinggal goceng, saya nggak bisa, mau jajan habis, mau saya infakkan habis, bagaimana ya. Jadi maksudnya masa kayamu itu ketika kalian memiliki harta berapapun jumlahnya, sisihkan untuk ditabung atau diinfakkan. Oke ya, maksudnya kayamu di sini bukan berarti kaya raya, punya mobil 5, punya rumah lantai 10, punya helikopter dan lain-lain, bukan. Karena kayamu di sini artinya ketika hartamu itu ada ya, ada 100.000, 50.000, 20.000, infakkan atau tabung. Kalau tabung itu untuk dunia, kalau infakkan menabung untuk akhirat ya. Lalu yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu ya. Luangmu itu maksudnya masa kosong. Kalau kalau kita punya dalam satu pekan punya waktu kosong kapan? Hari Sabtu dan Ahad. Nah, itu Sabtu dan Ahad itu maksudnya masa luang, waktu luang ya. Manfaatkanlah waktu luangmu yang Sabtu dan Ahad itu, atau setelah pembelajaran sebelum datang masa sibukmu. Kalau udah sibuk, kalian
tidak akan pernah bisa mengulangi yang luang-luang ini, yang waktu kosong. Ya, jadi manfaatkan luangmu. Maksudnya luangmu untuk apa? Untuk bermain sepuasnya, bukan. Untuk kembali ke tadi yang mudamu ini juga termasuk. Jadi manfaatkanlah sebanyak mungkin untuk beramal soleh, untuk menghafal Al-Quran, untuk mempelajari ilmu agama sebelum masa sibukmu. Nanti kalau udah sibuk kalian, kalau kalau yang ikhwan jadi suami, yang akhwat jadi istri, nanti kalian sibuk mengurusi keluarga kalian. Ini maksudnya di sini ya, sibukmu. Jadi masa luangmu itu sebelum datang masa sibukmu. Nanti kalau udah dewasa kalian sudah menikah, yang ikhwan jadi suami, kalian kerja banting tulang, yang istri kalian mengurusi urusan di rumah, yang punya anak ngurusin anak, ya itu udah sibuk. Yang terakhir, ini semua akan hancur dengan yang terakhir, hidupmu sebelum datang matimu. Kalau sudah mati, maka ini waktu-waktu ini tidak akan berguna atau bermanfaat. Jadi hidupmu ini mencakup ini nih tadi nih, mudamu, sehatmu, waktu kayamu, waktu luangmu, yaitu hidup. Ini semua ada di hidupmu, ya, di hidupmu, waktu hidup, ya, di dunia ini sebelum datang matimu. Kalau sudah mati, maka tidak ada lagi waktu-waktu ini, yang ada hanya penyesalan. Seperti ini penjelasan dari hadis. Manfaatkan lima kesempatan. Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Seperti itu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.